Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa saya mau memberikan ilustrasi yang agak ringan seperti ini supaya kita tidak terlalu terbebani dengan teologi yang terlalu ribetnya kan. Sekarang ini kan teologinya kan kontekstual ya. Kontekstual itu kita mampu dialog. Nah, dialog itu membangun kerjasama. Karena bapak-bapak nanti akan bekerja sama, terutama di tempat ini bekerja sama dengan pengurus gereja, bekerja sama dengan para aparatur, para sipir ya, untuk melawan kejahatan itu tadi. Bekerja sama dengan pengikut agama lain ya kan. Nah, itulah kerjasama. Kerjasama itu karena komunikasi. Ada 100 data terakhir 114 ya. Ya, semoga cepat keluar semua setelah 17 Agustus. Tetapi yang hadir, ya puji Tuhan memang waktu ibadat kemarin saya lihat minggu lalu itu ada 40 lebih. Tapi masih ada ya kurang lebih ya 60% sampai 70%, bahkan kadang sampai 80% itu tidak mengindahkan suara Allah. Suara Allah itu melalui peraturan banyak orang loh sebenarnya. Ya. Tetapi yang mengindahkan suara Allah ya puji Tuhan. Tapi yang tidak mengindahkan suara Allah ini bagaimana cara membentuknya? Ya pasti dengan doa kan begitu. Makanya kalau kita ikuti bacaan-bacaan minggu lalu misalnya, bagaimana murid Yesus itu ya meminta Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kan luar biasa doa Bapa kami itu. Ya. Halo, Bapak-bapak? Masih bisa dengar? Gangguan sinyal ya? Halo? Bisa ya? Oh, baik. Ya. Nah, ya, jadi baik. Enggak apa-apa, jaringan itu biasa. Nah, ini persoalan yang akan kita hadapi sebagai saksi-saksi iman yang hidup di tempat ini. Beberapa kali memang sering terjadi sharing mengatakan bagaimana kita ingin mengubah orang lain kalau diri kita saja belum berubah. Ya memang sulit memang. Kita mengajak orang ke gereja, kita malas ke gereja. Kita ngajak orang berdoa, kita malas berdoa. Kita ngajak orang baca kitab suci, ya kita enggak baca kitab suci. Kita ngajak orang berbuat baik, kita malah berbuat jahat. Ya susah. Ya. Kita mau menggerakkan tangan kanan, tangan kiri yang bergerak. Kita mau menggerakkan kaki kanan, kaki kiri yang bergerak. Nah itu. Nah, makanya mulai dari detik ini sebenarnya perubahan itu terjadi dalam retret ini ya. Saya mengatakan bahwa Bapak retret. Re itu kan kembali, tret itu perjalanan. Bukan lalu ya. Lalu rehat, kembali lalu jahat kan begitu. Ini kan retret namanya. Bagaimana bapak-bapak diberikan retret oleh negara untuk menyadari bahwa ada yang kurang. Tapi ada juga yang tidak bersalah dihukum karena ketidaktahuan, karena dimanfaatkan orang. Berbagai macam lah. Baru sadar di tempat ini dimanfaatkan. Tetapi ya ampunilah. Persoalannya jangan pula makin di tempat ini makin jahat. Yang dulunya mencuri tiba-tiba bisa merampok menggunakan senjata lalu menjadi seseorang yang lebih jahat. Ya bisa jadi. Ya. Di tempat ini kita ingin menyadarkan diri kita dengan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa akan sadar. Maka penyertaan Allah itu menjadi suatu yang utama. Bagaimana mendapat penyertaan Allah? Kalau kita tidak memintanya, Matius 7 ayat 7, minta, cari, ketuk, MCK kan. Nah, Lukas juga membahasnya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau kita tidak meminta? Kita sering menganggap, ya, makanya doa Bapa kami itu kan doa yang paling singkat. Doa yang termulia, karena diajarkan oleh Yesus sendiri. Ya, bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan, dijelaskan di situ. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah agen cinta kasih. Bagaimana menjadikan diri kita agen cinta kasih? Nah, di tempat ini kita diminta untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Ya kan? Baik itu berarti kita sudah bertobat. Dan kita kembali menjadi murni seperti ya kan? Kain putih. Tetapi bagaimana kita ingin memurnikan diri kalau kita ya masih memikirkan dendam, kedengkian, bahkan ada yang merencanakan sesuatu yang jahat
untuk mungkin orang yang berbuat jahat kepada kita, ya kan? Maka kata Yesus katakan, kalau orang jahat tidak bisa berbuat baik, lalu apa faedahnya kamu berbuat baik kepada orang yang baik, lalu berbuat jahat kepada orang yang jahat? Nah itu. Cinta kasih itu mengalahkan semuanya. Bahkan bapak-bapak harus memahami bahwa trauma yang terbesar bagi pihak keluarga itu adalah menganggap bapak-bapak sudah menghilang atau saudara-saudara sudah menghilang. Tetapi ya puji Tuhan mungkin yang keluarganya memahami dan memberikan semangat, mendapatkan bimbingan Roh Kudus, tetap mendampingi bapak-bapak, melawat bapak-bapak, melihat bapak-bapak, saudara-saudara, ya. Mungkin ada yang tidak dilawat lagi, ya, tapi jangan sampai kita lalu berkecil hati, lalu mengkerdilkan diri. Ya, ini yang terjadi di tempat ini, ya. Bapak-bapak mungkin berpikir bisa menjadi baik, tapi di dalam sel, apakah kita bisa menjadi baik? Di dalam lingkungan kita, apakah kita bisa menjadi baik? Karena faktor itu kuat, ya. Faktor di mana kita tempat tinggal, faktor di mana lingkungan itu terjadi, faktor di mana kita bergaul dengan siapa. Ya. Terkadang kita tidak bisa menghindar, apalagi kalau yang sudah dalam sindikat narkoba. Karena dia terikat hukuman, ya itu tadi, hanya 3 jalan hidup orang sudah menjadi terikat dengan narkoba. Mati karena narkobanya, mati karena aparat atau hukum, ya. Kemudian, ya, mati karena sindikatnya. Nah ini, tidak bisa lepas. Biarpun di tempat ini ya tetap mengendalikan atau dikendalikan, tetap harus ini dan sebagainya. Karena berat, ya, tantangan. Kita tahu di Suriah, rejim Assad, ya, rejim Assad itu, dia buat pil yang membuat orang di sekitarnya. Jadi apa yang disampaikan di televisi itu bahwa misalnya Israel membuat narkoba untuk, ini sebenarnya dari Suriah. Suriah itu menjual di negara-negara di dekatnya, Libanon, ya kan, kemudian Palestina dan sebagainya, ya, supaya mereka tetap bertahan. Dan pabriknya luar biasa, bahkan untuk orang Suriahnya sendiri. Jadi narkoba ini adalah bisnis yang bisa mengendalikan pemerintahan. Bahkan di Meksiko ada satu kota itu, 13 wali kota itu untuk memberantas narkoba mati semua. Jadi itu, ya, kota yang paling aneh. Mayoritas Katolik, ya kan, agamanya, ya, rosarionya besar-besar, ya, tapi wali kotanya selalu mati di situ kalau udah mau melawan narkoba, ya. Jadi ini kejahatan yang luar biasa, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau kita tidak sadar, kita akan terbawa semakin dalam. Dan ini persoalan yang dihadapi oleh kita, ya. Nah, kalau kita, ya, satu-satunya cara adalah mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Karena barang ini berat. Kita ingat Roy Martin 2 kali direhabilitasi, kan? Padahal dia